Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Bagaimana Demokrasi Mati, karangan Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe persekutuan penentu nasib tanda kutip yang seringkali mengangkat tokoh otoriter ke kekuasaan. Di demokrasi manapun, politikus kadang menghadapi tantangan berat. Krisis ekonomi, memuncaknya ketidakpuasan masyarakat, dan kemerosotan partai-partai politik arus utama dalam pemilihan umum bisa menjadi ujian bagi pertimbangan bahkan orang dalam yang paling berpengalaman. Bila orang luar yang karismatik muncul, meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa kehilangan kendali bisa tergoda untuk memanfaatkan dia. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukan itu, maka dia bisa menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu, para politikus mapan berharap si orang baru bisa diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri. Perjanjian dengan iblis tanda kutip semacam itu sering berubah menguntungkan si orang baru. Karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah. Di Italia, awal tahun 1920-an, tatanan liberal lama sedang ambruk di tengah pemogokan dan keresahan sosial. Kegagalan partai-partai tradisional membentuk mayoritas parlementer yang solid membuat Perdana Menteri tua yang telah menjabat 5 kali, Giovanni Giolitti, putus asa. Dan dia mengabaikan para penasihatnya, lalu mengadakan pemilu lebih awal pada Mei tahun 1921. Dengan niat memanfaatkan daya tarik massa fasis, Giolitti memutuskan untuk menawarkan tempat kepada gerakan baru Mussolini di blok borjuis tanda kutip, nasionalis, fasis, dan liberalnya. Strategi itu gagal. Blok borjuis meraih di bawah 20% suara. Sehingga Giolitti mengundurkan diri. Namun, posisi Mussolini membuat kelompoknya mendapat legitimasi sehingga bisa menanjak dalam politik. Persekutuan penentu takdir tak hanya terjadi di Eropa pada masa antara dua perang dunia. Persekutuan semacam itu juga membantu menjelaskan kebangkitan Hugo Chavez. Venezuela dulu membanggakan diri sebagai demokrasi tertua di Amerika Selatan yang sudah berjalan sejak tahun 1958. Chavez, perwira militer junior dan pemimpin kudeta gagal yang tak pernah memegang jabatan publik, adalah orang luar dalam politik. Namun, kebangkitannya menuju kekuasaan mendapat dorongan kritis dari orang dalam. Mantan Presiden Rafael Caldera, salah seorang pendiri demokrasi Venezuela. Politik Venezuela sejak lama didominasi dua partai, Aksi Demokratik yang beraliran tengah kiri dan Partai Tengah Kanan Caldera, Partai Sosial Kristen, dikenal dengan singkatan COPEI. Keduanya bergantian berkuasa
dengan damai selama 30 tahun lebih, dan pada tahun 1970-an Venezuela dipandang sebagai teladan demokrasi di kawasan yang sering mengalami kudeta dan kediktatoran. Namun, selama tahun 1980-an, ekonomi Venezuela yang amat bergantung kepada minyak merosot, mengalami krisis yang bertahan sampai melebihi 1 dasawarsa, nyaris melipat gandakan angka kemiskinan. Tak heran kalau rakyat Venezuela jadi kecewa. Kerusuhan besar pada Februari tahun 1989 memberi kesan bahwa partai-partai mapan bermasalah. 3 tahun kemudian, pada Februari tahun 1992, sekelompok perwira militer junior bangkit melawan Presiden Carlos Andrés Pérez. Para pemberontak yang dipimpin Hugo Chavez itu menyebut diri sendiri Bolivariano, tanda kutip, meminjam nama pahlawan kemerdekaan Simon Bolivar. Kudeta itu gagal. Namun ketika Chavez yang ditangkap ditampilkan di televisi untuk memberitahu pengikutnya agar meletakkan senjata, mengumumkan dengan kata-kata yang bakal menjadi legendaris bahwa misi mereka telah gagal untuk sekarang, tanda kutip. Dia menjadi pahlawan di mata banyak orang Venezuela, terutama yang miskin. Sesudah kudeta gagal kedua pada November tahun 1992, Chavez yang dipenjara berubah haluan, memilih mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum. Dia butuh bantuan. Walau mantan Presiden Caldera merupakan negarawan tua yang dihormati, karir politiknya sudah memudar pada tahun 1992. 4 tahun sebelumnya, dia gagal menjadi calon presiden di partainya sendiri dan sudah dianggap ketinggalan zaman secara politis. Namun, senator berumur 76 tahun tersebut masih mengimpikan bisa kembali menjabat presiden. Dan kemunculan Chavez memberikan jalan. Pada malam kudeta pertama Chavez, sang mantan presiden berdiri di tengah sidang darurat Kongres dan mendukung perjuangan para pemberontak, menyatakan, "Sukar meminta rakyat berkorban demi kebebasan dan demokrasi ketika mereka berpikir bahwa kebebasan dan demokrasi tak bisa memberi makan, tak bisa mencegah kenaikan harga gila-gilaan, atau tak bisa mengakhiri korupsi parah yang di mata dunia menggerogoti lembaga-lembaga Venezuela setiap hari." Pidato mengejutkan itu menghidupkan kembali karir politik Caldera. Sesudah mendapatkan konstituen anti-sistem Chavez, dukungan publik bagi sang mantan presiden naik, sehingga dia berhasil menang dalam pemilihan presiden tahun 1993. Pendekatan publik Caldera ke Chavez bukan hanya membantu Caldera dalam pemilu, melainkan juga memberi kredibilitas baru kepada Chavez. Chavez dan kawan-kawan tadinya berusaha menghancurkan demokrasi negara mereka yang sudah berumur 34 tahun. Namun, bukannya menyatakan para pemimpin kudeta sebagai ancaman ekstremis, sang mantan presiden malah menawarkan simpati publik dan sekaligus pintu masuk ke politik arus utama. Caldera juga membantu membuka pintu istana kepresidenan untuk Chavez dengan memukul partai-partai mapan Venezuela.
Secara mengejutkan, Caldera meninggalkan COPEI, partai yang dia dirikan hampir setengah abad sebelumnya, dan menjadi calon presiden jalur independen. Partai-partai Venezuela memang sudah krisis. Namun, kepergian Caldera dan kampanye anti kemapanan yang telah terjadi sesudahnya membantu mengubur partai-partai. Sistem partai ambruk sesudah pemilu tahun 1993 yang dimenangi Caldera sebagai calon independen anti partai, membuka jalan untuk orang luar lainnya pada masa depan. 5 tahun kemudian, giliran Chavez maju. Namun, pada tahun 1993, Chavez masih punya masalah besar. Dia dipenjara, menunggu sidang atas tuduhan makar. Namun, pada tahun 1994, Presiden Caldera mencabut semua tuntutan atas Chavez. Tindakan terakhir Caldera untuk membantu Chavez adalah membuka pintu penjara secara harfiah untuk Chavez. Sesudah Chavez bebas, seorang reporter bertanya kemana dia akan menuju. Menuju kekuasaan, jawab Chavez. Membebaskan Chavez itu kebijakan populer, dan Caldera memang menjanjikan itu sewaktu berkampanye. Seperti sebagian besar elit Venezuela, dia memandang Chavez hanya akan terkenal sebentar, yang pada pemilu berikutnya sudah dilupakan masyarakat. Namun, dengan mencabut semua tuntutan, bukannya membiarkan Chavez diadili untuk kemudian diampuni, Caldera justru mengangkat Chavez, mengubah mantan pemimpin kudeta itu menjadi calon presiden dalam sekejap. Pada tanggal 6 Desember tahun 1998, Chavez menang pemilihan presiden, mengalahkan calon yang didukung kubu mapan. Pada hari pelantikan, Caldera, presiden sebelumnya, tak mampu melaksanakan serah terima jabatan ke Chavez. Sebagaimana tradisi, dia hanya berdiri murung di pinggir. Meski ketiganya amat berbeda, Hitler, Mussolini, dan Chavez menempuh jalan menuju kekuasaan yang mirip. Mereka semua adalah orang luar yang mahir merebut perhatian publik. Tapi semuanya meraih kekuasaan karena para politikus mapan mengabaikan tanda-tanda peringatan dan entah menyerahkan kekuasaan kepada mereka, Hitler dan Mussolini, atau membuka pintu untuk mereka, Chavez. Pengalihan tanggung jawab politis oleh pemimpin yang sedang berkuasa sering menandai langkah pertama suatu negara menuju otoritarianisme. Bertahun-tahun sudah kemenangan Chavez di pemilihan presiden, Rafael Caldera menjelaskan kesalahannya dengan sederhana. Tak seorang pun berpikir bahwa Mr. Chavez berpeluang jadi presiden sekecil apapun. Dan hanya 1 hari sesudah Hitler menjadi kanselir, seorang tokoh konservatif yang membantu dia mengaku, "Saya telah melakukan kebodohan terbesar dalam hidup. Saya telah bersekutu dengan demagog terbesar dalam sejarah dunia." Sampai di sini dahulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.